Karena ketika dia udah terlalu rendah, dia akan majuin sendiri, namanya auto advance. Ujungnya tuh bakal muter. Jadi karena dia muter, jadi pensil ini akan selalu tajam. Dan nah, aku jadi penasaran, kenapa bisa ada pensil yang harganya 60 euro? Guys, aku tuh orang yang percaya banget sama barang-barang yang kita pakai setiap hari itu harus bener-bener sempurna. In a way, barangnya harus reliable, enak dipakai, dan tahan lama, jadi nggak ganti-ganti. Atau misalnya gampang didapat, jadi kalau misalnya kalian lupa bawa, kalian bisa beli dengan mudah. Makanya barang-barang yang aku pilih untuk sehari-hari itu tuh super duper ribet aku milihnya. Kayak misalnya, aku milih sweatshirt, ini susah banget aku milihnya. Atau aku milih gadget yang mau aku pakai, kayak kamera ini, atau HP, atau apapun itu. Dan barang yang aku pakai setiap hari, salah satunya itu adalah pensil. Jadi di sini aku ada 3 jenis pensil. Iya, yang satu hitam jadi nggak gitu kelihatan, yang duanya putih. Aku tuh nggak nyadar kalau ternyata di pensil ini tuh banyak banget sesuatu yang bisa kalian cobain, guys. Mulai dari isi pensilnya, mulai dari bentuk pensilnya, mulai dari teknologi di dalam pensilnya. Nah, seperti pada umumnya kalau aku mau cobain barang, aku akan nyari 3 price point yang menurut aku masuk akal. Dan nggak masuk akal juga. Iya, jadi aku tahu kayak yang high end-nya itu kayak gimana gitu feel-nya. Dan datanglah aku kepada 3 pensil ini. Ini Maped. Ini pensil dari Cina. Dan harganya ini 20.000. Uniknya tuh ketika dia dipencet di ujungnya sini, dia tuh bisa maju gitu loh. Jadi kalian nggak pernah harus cetek. Ketika kalian lagi nulis, karena ketika dia udah terlalu rendah, dia akan majuin sendiri, namanya auto advance. Dan ini pensil, to be honest, kalau kalian cuma mau pakai dan tulis dan apapun itu, ini udah cukup banget sih menurut aku sih. Dan harga yang 20.000 menurut aku ini sangat reasonable. Lalu kita lanjut ke Kurutoga. Ini pensil yang udah sama aku semenjak tahun 2017, berarti udah 8 tahun. Tetap masih jalan, masih bagus. Dan ini ada uniknya, guys. Nah, jadi ini pensil tuh dibuat oleh Uni. Uni itu tuh merek Jepang. Dia spesialis di stationery, di alat-alat tulis. Nah, ini uniknya tuh ketika kalian nulis, kan kalian akan turun, naik, kayak nulis lagi gini kan, naik, turun. Ketika dia nyentuh kertas untuk pertama kalinya dari kalian naik dan kalian turunin, ujungnya tuh bakal muter. Jadi karena dia muter, jadi pensil ini akan selalu tajam. Dan ini sampai dipatenin, guys. Cara dia tajemin pensil kayak gini tuh sampai dipatenin. Dan ini tuh menurut aku keren banget sih. Ini bener-bener keren banget sih menurut aku sih. Kayak gimana caranya mereka bisa berinovasi di barang yang cuman gunanya pegangin satu batang karbon supaya nggak patah, terus kalau dipencet dia maju dan dia bisa nulis. Ini keren banget, guys. Menurut aku ini keren banget. Oh, dan ini harganya kalau sekarang aku cek itu sekitar 6-8 euro atau setara 100-150 ribu. Tapi karena ini barang Asia, jadi di Jerman tuh dia lebih mahal. Jadi harusnya kalau kalian di Indonesia, mungkin kalian bisa dapat dengan harga yang lebih murah. Nah, pensil yang harganya 6 euro aja, itu kan udah bagus banget kan, guys. Kayak bisa nanjemin sendiri, dan iya reliable karena aku udah pakai 8 tahun. Dan itu cuma 6 euro. Nah, aku jadi penasaran, kenapa bisa ada pensil yang harganya 60 euro? Iya, ini satu pensil harganya 60 euro. Ini dari brand Jerman, Rotring. Mungkin kalian harusnya sering dengar brand ini kalau misalnya kalian anak TKV. Keunikan dari pensil ini adalah dia bisa keluar ujungnya dan bisa masuk. Apakah dengan dia bisa keluar dan masuk harganya jadi 60 euro? Doesn't make sense. Karena buat apa juga kalian masuk keluarin pensil kan? Kayak gak guna gitu loh. Oh, dan dia ujungnya ada stylusnya, jadi kalau misalnya kalian pakai di iPad atau di digital device, dia bisa buat di tap-tap gitu. But still, 60 euro ini 1,2 juta, guys. Ini 1,2 juta satu pensil.
Nah, menurut aku pensil ini tuh kayak engineer Jerman, dimana barangnya cuman langsung jalan aja gitu, pasti jalan dan reliable. Nah, Jerman itu kan terkenal dengan dia lambat banget untuk ngambil atau mengimplementasi sebuah teknologi baru. Karena menurut mereka itu, reliability itu di atas segala hal. Jadi, kalau misalnya diambil teknologi baru, walaupun keren, walaupun lebih cepat mungkin, tapi dia harus coba dulu reliability-nya. Reliability. Nah, tapi mungkin ini jadi pertanyaan kalian juga. Apakah pensil ini worth 60 euro? Buat aku, sebagai student, ini terlalu mahal sih buat aku. Tapi kalau misalnya kita mau ngomong jujur, ini bisa dimasuk keluarin begini, supaya ketika kalian taruh di tas, ujungnya tuh nggak bengkok. Jadi, kalau misalnya bengkok kan kalian bayangin deh, kalau ujungnya bengkok, kalian mau pencet keluar isinya kan nggak mungkin, karena dia bengkok kan, jadi kayak nabrak begini. Tuh. Jadi nggak mungkin keluar. Nah, orang Jerman tuh mikirin sampai sana, makanya dia bikin pensil yang ini 60 euro. Dan ini materialnya tuh dari brass, aluminium. Jadi material besi, material logam, ini feel-nya enak banget guys. Aku nggak tahu gimana cara jelasinnya. Aku nggak bisa justify ini juga, apakah ini worth 50 euro lebih dibandingin pensil Kuru Toga aku yang cuma 8 euro dan dari plastik. Tapi ini feel metal ketika kalian lagi nulis, itu tuh enak banget. Aku nggak ngerti gimana ceritanya guys, tapi ini enak banget guys. Kayak beratnya pas, kayak center of gravity-nya pas di tengah. Dan itu tuh sebuah detail-detail yang menurut aku nggak banyak dipikirin sama orang-orang di luar sana. Nah, menurut kalian gimana? Apakah kalian tipe orang yang seperti orang Jerman, di mana kalian bikin barang dan tahu kayak, oh ini pasti akan jalan, mau bagaimanapun caranya. Mereka bakal guarantee ini barang bakal jalan, tapi harganya mahal. Atau kalian beli pensil yang mungkin dari Jepang, di mana inovasi-inovasi baru dan keren, dan mungkin akan lebih efisien, mungkin juga akan reliable, tapi kita belum cek dan kita belum tahu. Coba kalian tulis di kolom komentar, kalian lebih suka filosofi yang mana? Aku semenjak tinggal di sini, aku semakin suka dengan filosofi engineer Jerman. Aku jadi boomer. Gawat.